Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan ya. Bapak juga dalam keadaan sehat dan Bapak sangat senang bersemangat untuk masuk di kelas kita hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita ya dari minggu lalu. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa yang Bapak minta dipandu oleh Deslia. Silakan Deslia. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan Bapa dan Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kini kami hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dari doa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami dapat melanjutkan pembelajaran kami untuk mempelajari pelajaran biologi kali ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami siswa-siswa ini Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang diberikan guru kami, dan berilah kesabaran terhadap guru kami Tuhan, agar dia dapat mendidik kami, menjadikan kami orang yang lebih baik, lebih berhasil ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami adalah manusia penuh dengan dosa, kiranya Kau hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, tinggal sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Deslia, semoga ya apa yang didoakan tadi kita semua dapat berkat dan kesehatan untuk satu hari ini kita dalam proses pembelajaran. Ya, berikutnya juga Bapak ingatkan lagi bahwasanya kita sebagai generasi bangsa sudah layak dan bersyukur kita harus menjunjung tinggi negara kita dengan cara mencintai yang namanya lagu daerah ataupun tari daerah kita masing-masing. Hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Anastasia. Silakan Anastasia. Silakan duduk semuanya. Ya, Bapak agak dengar sedikit bahwasanya sesuai dengan suatu sekarang ya banyak pilek, batuk dan segala macamnya sehingga suara kita tidak lepas ya. Saya mau coba nekat tadi juga terhalang oleh dahar, ya kan? Jangan, dah itu letaknya di mana? Kerongkongan dan tenggorok. Tenggorok. Hari ini kita tidak bahas dahar. Ya, tapi kita bahas pencernaan. Habis ini lalu pernapasan. Ya, sebelumnya juga Bapak akan memanggil absen. Semalam semuanya hadir. Hari ini juga hadir semua. Ya, tepuk tangan untuk untuk pelajar hari ini. Ya, mungkin karena biologi betul ya. Salam biologi. Biologi. Biologi, mengasihkan. Biologi, luar biasa. Ya, kalau semalam kita belajar terkait organ maupun saluran pencernaan. Ya, ada yang masih ingat ya materi sedikit tentang saluran organ semalam? Ada? Ayo, ada? Ada yang ingat? Organ pencernaan, oke. Evander, silakan. Jadi semalam kita belajar tentang proses pencernaan, dan proses pencernaan itu terbagi tiga. Yang pertama ada proses pencernaan mekanik, yaitu proses pencernaan
yang mengubah zat makanan menjadi lebih halus. Jadi pencernaan makanan mekanik ini terjadi secara sadar kita karena itu terjadi di bagian mulut dan dibantu oleh gigi dan lidah. Jadi tujuan utama dari proses pencernaan ini untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan ini dilakukan secara tidak sadar kita karena dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat pada mulut, usus dan usus halus, usus dan lambung. Yang terakhir ada pencernaan biologis, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim global seperti bakteri Escherichia coli yang berperan sebagai pembusukan dari bagian akhir pencernaan. Luar biasa, beri tepuk tangan. Terkait proses pencernaan yang terjadi ya, ada 3 tadi yang dijawab oleh si Panda. Berikutnya, yang lain terkait materi semalam. Tadi dibilangnya ada pencernaan mekanik bantuan gigi. Ayo, ada? Ada? Ya, oke. Ya, Kristi, silakan. Jadi ada perbedaan pada susunan gigi anak kecil dan pada susunan gigi orang dewasa. Pada susunan gigi anak-anak itu sebenarnya masih 20 karena belum terdapat gigi geraham belakang, sedangkan pada susunan gigi orang dewasa jumlahnya 32. Betul, beri tepuk tangan untuk Kristi. Perbedaan dari segi jumlah dan batas usia maksimum untuk penumbuhan pertumbuhan daripada biji tersebut. Nah, semalam juga Bapak sampaikan supaya masing-masing sudah menghitung giginya. Sudah berapa giginya semalam? Ada yang udah 32? Berarti udah usia 25 ya? 27. Tidak ada? Tidak dihitung? Tepuk tangan. Ya. Terima kasih Kristi. Vander, ada lagi yang mau bisa menyampaikan materi yang lalu? Semalam? Ya, silakan Dewa. Berikan tepuk tangan untuk. Ya, jadi kadang ada di itu digabung semuanya. Kalau misalkan bilang apa aja alat pencernaan, bilangnya hati dan pankreas. Tapi ingat itu adalah kelenjar. Kelenjar itu maksudnya adalah tambahan. Ya, tambahan artinya menyempurnakan dan setiap fungsi organ-organ tersebut. Tetapi mereka harus ada. Ya, fungsi hati dan kelenjar itu sudah ada di Bapak sampaikan semalam. Nah, baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang banyak sekali permasalahan-permasalahan keterkaitannya dengan sistem pencernaan. Mungkin ada secara tiba-tiba dirasakan oleh seseorang atau ada bahkan mungkin mitos-mitos. Nah, kita harus patahkan beberapa mitos terkait sistem pencernaan atau penyakit-penyakit pencernaan. Karena hari ini kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan pencernaan. Nah, biasanya ada orang tua berpesan sama anak-anak, terlebih pada masih anak-anak kecil. Kalau orang dewasa mungkin sudah paham, ya. Mungkin orang tua berpesan dilarang berbicara sambil makan, ya, atau bernyanyi sambil makan. Pernah dengar kan? Nah, kira-kira apa tujuannya? Ya, angkat tangan. Ya, Rebecca. Biar agar makanan itu tidak terselap atau tidak nyangkut di kerongkongan. Iya, agar tidak salah masuk intinya. Ya, artinya bahan makanan itu kan masuk harus pencernaan, bukan pernapasan. Karena yang salah masuk itu sakit. Jadi pakai ke lubang yang tepat. Ya, Bang? Iya. Nah, berikutnya ada yang di sini yang sudah didiagnosa menderita TAMA. Ada? Mary? No. Ada ya? Oke, kalau misalkan namanya kamu, kira-kira apa yang kau alami? Sakit di bagian perut. Berikutnya ada pusing, ada mual. Nah, itu yang dirasakannya. Menderita mah. Jadi dianjurkan supaya makan itu teratur. Ya, setiap makan ingat ya, banyak ada orang berpikir makan itu harus pasti banyak, harus makan. Terlebih kita orang ya kan. Kalau nggak masak nasi, ya kan, 2 piring, padahal dia baru saja sudah makan bubur 2 piring, ya, kemudian makan roti bantal 3, belum makan katanya. Ya, padahal nggak karbo itu. Ya, nah hilangkan konteks bahwasanya tidak harus karbo banyak-banyak.
Ya, karena semalam kita sudah bahas menu makanan. Makanlah sebelum begitu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jangan tergiur dengan bentuk ukuran tekstur makanan yang kontras, merah-merah, mengkilat, manis ini. Hati-hati, apakah lebih bulat akan menemukan tersebut. Oke, nah itu ada beberapa banyak kejadian atau permasalahan di lapangan sana. Nah, tadi kita sudah paham bahwasanya saluran pencernaan itu harus tepat guna dengan mengunyah makanan sekitar minimal 30 kali supaya ditelan, karena akan berpengaruh dengan kesehatan dari badan manusia. Hari ini kita akan membahas kelainan. Sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Betul apa Mas? Ya, sambil dihidupkan bahwasanya nanti penilaian di sini sama seperti semalam, ada penelitian pengetahuan terkait dengan tanya jawab 1 hari berdiskusi. Kemudian nanti ada langsung kuis 15 menit sebelum kita selesai materi. Lalu keterampilannya kerjasamanya saat berdiskusi, menerima pendapat teman, tidak gontok-gontokan, tidak lempar-lemparan, hargai teman. Ya, apapun yang disampaikannya terima dengan baik, kita sama-sama nanti menyimpulkan. Oke, dan lihat di sini di video. Baik ya, ditunggu ya. Sebentar ya, jadi saya tampilkan slide kita hari ini. Agak tadi hilang, udah sempat saya buka. Ya, sebelum kita tampilkan video, pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, di keterkaitan tugas kalian yang semalam itu kan ada rekonstruksi, mengulang kembali setiap fungsi-fungsi dari organ. Nah, di sini nanti anak didik itu bisa memahami spesifik apa kelainan. Misalkan di mulut, apa saja penyakit di mulut. Salah satunya terkait karang gigi, ya, bau mulut, serostalmia dan sebagainya. Banyak penyakit yang berkaitan dengan mulut. Ada pembakaran gondok, gitu ya. Kemudian melalui nanti studi lapangan, karena tugas kalian nanti ada tugas proyek, itu artinya kalian akan berkunjung ke lapangan, puskesmas ataupun rumah sakit, mendata jenis penyakit-penyakit pencernaan. Ya, satu kelompok nanti ke satu instansi, puskes atau rumah sakit, lalu kalian langsung menghitung jumlah. Misalkan nanti ada beberapa penyakit pencernaan, lalu kalian bahas setidaknya 5 penyakit. 5 penyakit, boleh dikonsul langsung sama dokternya atau perawatnya. Apa solusi yang dilakukan, lalu apa usaha-usaha untuk mencegah penyakit itu. Setidaknya 5. Misalkan nanti kalian dapat 10, nggak perlu semuanya dibahas, ya, cukup hanya 5, minimal 5 lah, ya. Kemudian nanti dia tunggu ya. Sudah nampak? Belum. Sudah? Ya, tadi bisa mendata setidaknya 5 penyakit pencernaan yang biasa atau yang terdapat pada satu puskesmas, lalu solusi yang dilakukan oleh pihak medis ya untuk menangani masalah atau penyakit gangguan tersebut. Baik, sama-sama kita tampilkan, kita simak pembelajaran materi hari ini. Sudah mengetahui organ-organ sistem kemudian cara gizi bayangkan ya saluran atau bisa mengalami membuat ya memberikan penyakit.
selesai. Jangan lupa catat. Bahwasanya pada situ itu boleh dikatakan adanya kekurangan nutrisi atau disebut sebagai defisiensi nutrisi tertentu. Lalu yang kedua berdasarkan rusaknya fungsi organ itu tertentu. Penyakit pertama yaitu akibat kekurangan nutrisi tertentu. Penyakit pencernaan oleh karena kekurangan nutrisi, misalnya defisiensi protein, dan kita sudah bahas itu ada yang pertama yang disebut sebagai marasmus. Bahwasanya marasmus ini diderita oleh anak-anak di bawah 1 tahun akibat kekurangan protein. Lalu ada yang disebut sebagai usul atau kwashiorkor. Nah, ini juga diderita oleh anak-anak di bawah 3 tahun. Nah, penderita kwashiorkor atau usul ini biasanya dia kemudian terus, dan ini juga terjadi akibat defisiensi atau kekurangan asupan protein. Yang ketiga ada disebut malnutrisi, yakni keadaan di mana komposisi zat makanan tidak sempurna. Keempat, ketosis, tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan dari karbohidrat. Yang kelima, hiperlipidemia, yaitu peningkatan kadar lemak darah secara normal. 6. Ada obesitas, yaitu tubuh kegemukan akibat kelebihan karbohidrat ataupun lemak. Yang ketujuh, lipomatosis, yaitu penimbunan lemak darah sehingga menimbulkan lipoma atau tumor jinak. Kedelapan, avitaminosis, yaitu akibat defisiensi vitamin. Kesembilan, hipervitaminosis. Hipervitaminosis adalah kondisi penumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala yang ditampilkan bisa berbeda-beda tergantung dari vitamin apa yang kadar berlebihan di dalam tubuh. Kedua, gangguan pada organ pencernaan. Untuk pencernaan yang mengenal namanya organ pencernaan mulut dan di dalamnya bagian-bagian organ lain. Ada yang pertama itu sel spermia. Nah, bahwasanya di sini produksi namanya air mulutnya itu sangat berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, itu dikarenakan mulutnya masih sistem sangat rusak. Nah, jadi mulutnya ini kering. Nah, kita tahu ya bahwasanya air mulut itu kan juga membantu untuk membuka mulut atau kita berbicara. Nah, dengan keringnya penjaga tersebut tidak mengalami gangguan pada sistem pencernaan terlebih di bagian mulut. Penyakit pencernaan yang menyerang bagian mulut juga ada itu di gigi, yaitu karies gigi. Nah, karies gigi ini disebabkan oleh bakteri penghasil asam. Nah, apabila ada sela-sela makanan atau di gula di sela-sela gigi, nanti bakteri ini akan membesar dan memperlukan makanan tersebut sehingga kondisinya asam dan akan menyebabkan yang namanya karies gigi. Ketiga, sakit mah disebabkan oleh adanya sekresi asam lambung yang tidak normal pada lambung yang dapat menyebabkan rasa perih pada lambung. Hal ini dipicu oleh kebiasaan makan yang tidak teratur, jenis makanan tertentu, obat-obatan maupun stres. Sakit mah yang kelaparan menyebabkan pendarahan pada lambung karena luka yang telah terjadi sampai pada lapisan submukosa. Keempat, ada appendicitis atau radang usus buntu, menyebabkan karena adanya sisa-sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat keluar dari rumah cacing, sehingga lama-kelamaan dapat membusuk. Akibatnya timbul peradangan pada rumah cacing. Cara pengobatannya biasanya orang yang terkena appendicitis biasanya harus melakukan operasi. Berikutnya, konstipasi ataupun disebut sembelit. Adanya gangguan yang terjadi karena feses yang terbentuk keras dan kering sehingga sulit untuk keluar, diakibatkan oleh bahan makanan yang rendah sekali. Jika terjadi secara terus-menerus dapat akan menimbulkan yang namanya wasir ataupun LDN ataupun formaldehyde. Penyakit berikut diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam beberapa jam. Gejala yang biasa ditimbulkan adalah buang air besar terus-menerus disertai dengan rasa mules yang sangat berkepanjangan, dehidrasi, mual dan muntah. Berikutnya ada yang disebut kolik. Kolik adalah rasa nyeri pada perut karena mengonsumsi makanan yang mengandung zat perangsang yang sangat berlebihan, misalkan mengonsumsi secara terlalu banyak, lada maupun jahe.
Gangguan berikut ada disebut malabsorpsi, yakni kelainan kemampuan lambung ataupun usus halus untuk menyerap sari makanan, padahal biasanya ini tidak terjadi. Lalu ada keracunan makanan. Keracunan makanan dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau zat aditif yang terkandung di dalamnya. Keracunan juga bisa terjadi karena makan virus, jamur, dan mikroorganisme parasit lain. Bahwasanya dapat menimbulkan gatal-gatal, kelumpuhan, mual-mual, sakit kepala, bahkan kematian. Gangguan berikut ada disebut sebagai peritonitis. Peritonitis adalah infeksi pada rongga perut. Biasanya penderita mengalami muntah, demam tinggi, dan merasa nyeri tumpul di bagian perutnya. Pengobatan yang dilakukan adalah pembedahan eksplorasi darurat atau diberikan antibiotik yang tepat. Penyakit berikutnya adalah pankreasitis, yakni umum terjadi akibat alkohol dan terhambatnya kelenturan bakteri atau air saluran pengeluaran pankreas oleh bakteri empedu. Pankreatitis berarti peradangan pada pankreas. Ada yang disebut gastritis, yaitu peradangan pada lambung akibat asam lambung berlebihan, bahkan tidak teratur pola stres dan mengonsumsi alkohol. Berikutnya parasitis atau mumps atau boleh disebut gondongan, yakni penyakit pembengkakan pada kelenjar ludah, tepatnya di kelenjar parotid, yang disebabkan oleh virus paramisovirus. Dan biasanya penyakit ini dapat menular ke orang lain. Oleh karena banyaknya penyakit yang menyerang saluran pencernaan, dibuatlah sejenis teknologi untuk mencegah ataupun mengobati yang namanya untuk mengeksek kondisi kesehatan pasiennya, yaitu yang menyerang saluran pencernaan, biasanya akan digunakan alat-alat teknologi yang cukup canggih seperti ada namanya feeding tube, kemudian stomach tube, rectal tube, sama endoskop. Yang pertama, feeding tube, yakni alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui saluran hidung. Kedua, stomach tube, yakni alat yang berbentuk selang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan atau untuk mengambil getah lambung. Ketiga, rectal tube, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dari dalam rektum. Keempat, endoskop, yakni alat yang digunakan untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, memberi obat, serta memasukkan atau menghisap cairan air dalam tubuh. Adapun jenis daripada endoskop seperti gastroskop, yakni endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ dalam perut, sigmoidoskop untuk memeriksa gangguan bentuk es antara rektum dengan kolon yang menurun, duodenoskop untuk memeriksa bagian duodenum atau usus 12 jari, kolonoskop untuk memeriksa bagian kolon usus besar, anoskop untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum, dan protoskop untuk memeriksa bagian anus ataupun dubur. Baik, di situ tadi sudah sama-sama kita menyimak bahwasanya banyak sekali jenis penyakit yang menyerang sistem pencernaan maupun kelenjar, ya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain, ya. Salah satunya pada hati, ya. Itu tidak ada seperti karena itu nanti dibahas di sistem stres, ya, yaitu hepatitis, kemudian sklerosis, kemudian pada pankreas juga ada, ya. Untuk penyakit bentuk gigi saja begitu banyak, ya. Makanya saking banyaknya jenis gangguan pada gigi ada dokter khusus untuk menanganinya, gitu ya. Dari video yang kita simak tadi, ya, oke, boleh saya ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan kesimpulan sementara terkait kelainan pencernaan. Oke, ada? Ya, silakan. Jadi terjadi gangguan pencernaan makanan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi dan adanya infeksi dalam organ pencernaan. Iya, bagus sekali bertepatan. Biasanya dari bahan makanan itu sendiri dengan pola makan yang tidak sehat, ya, ataupun gangguan mikroorganisme. Ya, salah satu untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah menggunakan sikat gigi pergantian 1 kali dalam berapa bulan? 3 bulan. Ya, dengan sesekali mengusap atau membersihkan permukaan lidah pakai brush atau pangkal brush. Ya, baik, ada lagi
Ya, silakan. Desli. Jadi yang dapat saya simpulkan itu adalah mengenai busung lapar, di mana busung lapar yang terjadi pada seseorang itu bukan dikarenakan dia kekurangan makanan, melainkan kekurangan bahan makanan yang mengandung protein. Bagus. Tepuk tangan untuk Desli. Nah, ini adalah penyakit busung lapar itu paling banyak diderita oleh negara-negara miskin. Ya. Nah, banyak konotasinya bahwasanya negara miskin karena kekurangan makanan, makanya mereka banyak busung lapar. Sebenarnya bukan ya, bukan tidak makan sama sekali, tapi karena kekurangan bahan makanan protein. Seperti kita ketahui, protein itu adalah bahan atau makanan sebagai memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Jadi harus ada. Ya. Kalau dia karbohidrat aja, terus misalkan nasi pagi, siangnya ubi, malamnya sagu, ya itu saja terus rusak. Mulai dari kecil. Nah, tadi di situ ada kekurangan protein, ada dua versi, marasmus dan busung lapar atau skoliosis. Nah, untuk yang di bawah 1 tahun tadi apa namanya? Maras. Kalau di bawah 3 tahun, busung lapar. Ya. Nah, ada lagi? Demo, ya silakan. Betul, beri tepuk tangan tuh. Iya, konstipasi ini sering sekali dialami oleh anak-anak remaja, terlebih hidupnya di kota. Kenapa? Karena jarang memakan sayur, buah, ya kan? Sehingga nya padat. Saya perhatikan dulu keponakan saya masih SD itu setiap mau BAB pasti nangis duluan karena sakit, karena nggak pernah makan sayur. Jangankan sayur, irisan bawang pun disisihkan dari piringnya. Ya, saya juga bingung nama anak itu dulu kok bisa sampai kalau ada tomat terpisah dari sambal, karena ada itu kalau beli tomatnya disisihkan. Pokoknya sangat selektif dengan yang ada di piringnya. Bahkan bawang yang teriris, ya sampai saya pikir gimana pertumbuhan tulangnya sama kulitnya. Karena vitamin D ya untuk kulit, ya vitamin C untuk kulit mempercerah. Kalau tidak sama sekali, nah sementara di situ ada vitamin dan mineral. Oke, hari ini kita lanjut kembali untuk diskusi kita. Ya, saya akan bagikan dari KPD-nya seperti biasa. Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sana digabung 3, 4 di sana. Silakan. Kita berdiskusi sekitar 40 menit. Silakan ya. Ayo, cepat kelompok 1, kelompok 2, 3 di belakang di sana. Silakan. Mejanya digeser. Ya, meja digeser.
rapi, lengkap. Semoga kelompokmu yang best. Ini yang pertama. Baik, ini pun yang kedua ya. Nutrisi
Materi tambahan boleh dibaca dari bahan ajar yang Bapak kirim di WA ya, tidak hanya mengandalkan buku cetak ya. Coba gitu. Nama kelompok di RKPD jangan lupa. Nama-nama temannya, kelompok berapa? Ini akibat sekarang ada Nah,
Iya Pak. LKPD 9C06 ya. Ayo anak-anak cepat ya diskusinya. Baik Pak. Diupayakan itunya peta konsepnya itu yang paling lengkap ya. Nanti pada saat menyampaikan hasil diskusi itu yang Bapak nilai tambahannya. Ada yang mau tanyakan? Ada kelompok 1? Jelas? Siap Bang? Yang mana itu? Akibat peran dan sembang Engine yang ada di lambung ada dimulai. Captain, udah Pak. The third period is off. The fourth period starts. L. Iya, tapi pengertian itu di Iya, Anastasia semalam. Siapa yang sudah siap? 60% kelompok mana? Kelompok 3 ya? Tepuk tangan kelompok 3. Boleh, tapi yang bolehnya jangan yang pakai pedoman.
Semalam itu sudah ada kita singgung sedikit tentang diare sama disentri ya. Ya, itu kan ada pengantarnya juga itu ya. Nah, di buku cetaknya boleh dilihat yang mana dia bakteri apa spesifiknya, kemudian protozoa. Masih ingat kalian protozoa? Materi kelas 10 masih ya? Yaitu protista mirip hewan. Pertama ada kelas Trichopoda, yaitu contohnya nanti untuk amuba. Ya, ada amuba histolica, itu yang menyebabkan disentri. Ya, entomoeba histolica. Nah, berbeda dengan Entamoeba coli, beda. Ya, Entamoeba coli itu untuk enggak bang. Masih boleh itu. Iya ini tak. Oke, waktu pembuatannya kata konsepnya tinggal 10 menit. Kita perbanyak di diskusi. Ya, kelompok 3. Sebentar ya. Ya, kelompok 4. Apakah masih pemenang diskusi hari ini? Tidak? Tidak lagi ya? Ya, berganti ya. Kelompok berapa sekarang yang mau menang? Kelompok 2. Bagus. Ya, kenapa Brian?
5 menit lagi. Enggak 3 menit 49 menit 12 detik lagi. Kok dari sini ke sini nggak bisa. Nanti kalau naik. Ayo cepat, ayo cepat. Tiga menit lagi. Ayo. Katakan sendiri wajah rapi. Oke, kelompok 2, 3, 2 ya. Kelompok 2 udah siap. Ada yang punya hacker? 13. Ya, biasa. Kelompok 1 sama 4 FKP. Bantu banget. Jadi kesimpulan ya. Sama. Ini Ibu pertanyaan. Kamu fokus ngejelasin. Hitungan mundur 10 selesai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, tepuk tangan. Baik, selesai untuk fase diskusinya. Kita lanjut untuk sesi bertanya. Oke. Untuk mempresentasikan atau ini risetnya, semalam yang pertama kelompok 4 ya. Sekarang kita ambil kelompok 2. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusi kalian. Ya, silakan berdiri. Kelompok 2. Ya,
Tampilkan dulu. Harus dibaca. Bacakan. Jadi Wah, gangguan terima kasih. terima kasih karena ke kelompok kami kesempatan untuk membacakan data pencernaan kami. Yaitu gangguan sistem pencernaan. Kelompok lain menyimak boleh enggak? Di sini yang pertama ada penyakit ulkus. Di sini yaitu terjadi pada dinding lambung. Terus juga lambung menghasilkan asam atau HCl yang terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Terus kedua ada diare yang disebabkan dari infeksi pada kolon. Terus juga mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dalam bentuk cair. Ketiga ada sembelit. Penyebabnya itu gerak peristaltik usus halus yang terlalu lambat. Yang keempat radang usus buntu. Ini disebabkan oleh bakteri. Terjadi di penyumbatan usus buntu oleh tinja yang mengekes atau zat-zat asing lainnya. Kelima yaitu gastritis yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang tinggi. Keenam ada batu empedu yang menyumbat pada saluran empedu. Terjadi pada endapan di saluran empedu. Selanjutnya ada sariawan atau stomatitis afkosa. Terjadi luka pada mulut akibat tergigit, kekurangan vitamin C, mengkonsumsi makanan atau minuman terlalu manis, terlalu panas atau dingin. Selanjutnya ada malnutrisi atau kekurangan. Selanjutnya ada maldigesti yang terlalu banyak mengkonsumsi zat yang merangsang lambung. Selanjutnya ada kanker parotitis. Dia peradangan selaput perut atau gondong dapat menular dari kelenjar ludah dan juga disebabkan oleh virus paramisovirus. Selanjutnya ada hepatitis, yaitu terjadi radang pada hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, obat penenang. Selanjutnya ada melapsorpsi. Yaitu penyerapan nutrisi yang busuk dan juga menyebabkan kekurangan nutrisi. Selanjutnya ada karies gigi, terjadi akibat ekskresi bakteri berlebih di dalam mulut. Yang terakhir ada flu perut atau gastroenteritis, yaitu peradangan lambung usus halus yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Baik, itu simpulan untuk kelompok 2. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Ayo. Berubah pertanyaan boleh. Saya mau bertanya, apakah perbedaan mah dan penyakit semua? Ya, terima kasih kelompok 4. Langsung kelompok 2 boleh dijawab. Saya tadi untuk jawaban sampah mengenai apakah perbedaan dengan penyakit asam lambung. Di sini saya ingin membagi perbedaan tersebut menjadi 4 hal. Yang pertama mulai dari pengertian, yang kedua mulai dari penyebab, yang ketiga ciri-ciri atau gejalanya, dan yang keempat itu melalui dampaknya. Untuk secara pengertian sendiri, mah itu adalah kondisi tidak nyaman atau sakit akibat masalah pencernaan.
penyebab MAH itu disebabkan oleh stres, konsumsi alkohol, merokok, konsumsi kopi yang berkafein tinggi, penyakit autoimun, mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin dan ibuprofen, serta infeksi bakteri. Sedangkan kalau asam lambung itu disebabkan oleh peningkatan asam lambung akibat pola cemas berlebihan atau stres. Nah, yang ketiga secara ciri-ciri atau gejala, di mana MAH itu ciri-cirinya itu terjadi nyeri tumpul di perut, penurunan berat badan, mual dan muntah, kembung, mudah kenyang, mulas dengan sensasi terbakar di dada. Sedangkan asam lambung sendiri ciri-cirinya itu nafasnya jadi bau, terus batuk, atau dia sering juga sendawa, terus suara serak, mual dan sulit menelan, terus kerongkongannya juga sakit. Terus ada secara dampak di mana kalau dia itu MAH terjadi karena terjadinya penyakit esofagitis atau kerusakan jaringan kerongkongan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya ke kelompok lain, kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Dibacakan LKPD apa ini? Kata konsep. Yang didengarkan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusinya melalui peta konsep. Silakan Anas Asyam. Slide berikut adalah peta konsep dari kelompok 1. Kami membuat kelainan pada sistem pencernaan. Kelainan pada sistem pencernaan ini kami bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu akibat kekurangan nutrisi, terdiri dari stomatis, konstipasi, dan malnutrisi. Komplikasi kedua yaitu terjadi akibat infeksi mikroorganisme, terdiri dari peritonitis, diare, parolitis, kandida gigi, gastritis, disentri, dan hepatitis. Klasifikasi ketiga yaitu akibat gangguan mekanis atau dari luar tubuh seperti MAH, kolik, appendicitis, firosis hati, dan hepatitis. Ya, itu dari kelompok 1. Boleh kelompok lain menanggapi atau baris anggaran? Ada, ayo. Kelompok 2 kasih pertanyaan. Ya, silakan. Silakan menjawab dulu. Saya berasal dari kelompok Keluar dulu. Saya berasal dari kelompok 2 yang bertanya, mengapa pada saat terjadi sakit gigi tidak dianjurkan untuk dicabutnya secara langsung? Apakah benar ada hubungannya dengan saraf pada mata? Ya, boleh. Saya Esther dari kelompok 2 bertanya, apakah diare sama disentri itu sama atau gimana? Ayo, ada lagi? Atau langsung dijawab untuk kelompok 1? Yang bertanya langsung dijawab, silakan. Kelompok yang bertanya silakan disimak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa pada saat terjadi sakit gigi tidak dianjurkan untuk dicabutnya secara langsung? Apakah benar ada hubungannya dengan saraf pada mata? Nah, jawaban itu saat sakit gigi tidak dianjurkan langsung dicabut karena hasil anestesi atau bius yang dilakukan belum tentu menghilangkan rasa sakit tersebut. Hubungan rusaknya mata akibat sakit gigi dapat menyebabkan satu, yaitu penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma ini adalah infeksi mata akibat banyaknya tumbuhan bakteri Streptococcus pada papan gigi yang berulang. Dan yang kedua itu migrain atau sakit kepala berdenyut, terjadi akibat kondisi gigi yang mengiritasi cabang saraf trigeminal atau saraf
Oke, kelompok 2 jelas? Oke, terima kasih kelompok 1, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan tadi? Oke, ada. Yuk, silakan. Berikutnya saya akan menanggapi pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari expert mengenai perbedaan diare dan disentri. Yang pertama ada organisme penyebabnya. Jadi kalau diare itu disebabkan oleh bakteri pili, Protozoa rhizopoda dan Protozoa ciliata. Sedangkan disentri disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae dan Protozoa rhizopoda. Oke, ada jelas? Jelas, oke. Terima kasih kelompok 1. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang berbeda. Selanjutnya untuk beta konsep disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan ada 4, yaitu Coba tampilkan lagi. Iya. Silakan. gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan terdiri dari 4. Yang pertama adalah peradangan disebabkan oleh infeksi, virus, dan penyebab lainnya. Peradangan terdiri dari 1 gangguan, yaitu apendisitis. Gejalanya meliputi nyeri perut di bagian kanan bawah dan kehilangan nafsu makan. Yang kedua disebabkan oleh infeksi. Yang pertama disebabkan oleh infeksi yang akan diuraikan menjadi 6 bagian. Yang pertama koli, yaitu rasa nyeri pada perut. Dan kedua absorpsi kelainan kemampuan lambung dari usus dalam menyerap sari makanan. Yang ketiga peritonitis, peradangan pada peritonitis. Yang keempat diare, keluarnya PSS dalam bentuk encer karena infeksi pada orang. Yang keempat urus lingkung atau lambung, kerusakan selaput dan rambut berdir karena faktor psikosomatis, toksin atau infeksi bakteri Helicobacter. Yang keenam ada gastroenteritis, radang akut pada selaput lendir, dinding, lambung dan usus, diare dan tidak berat. Yang ketiga dapat gangguan virus. Dapat diuraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kerangsulan makanan, mengakibatkan gatal-gatal dan mual. Yang kedua stolisati, mengandung banyak lemak sehingga fungsi hati terganggu. Tiga parasitis, radang kelenjar parasitis. Gangguan keempat adalah penyebab lain, yaitu yang meliputi malnutrisi, tidak seimbang gizi. Yang kedua konstipasi, kulit air besar. Yang ketiga nyeri tubuh hati, menimbulkan rasa panas di dada. Oke, itu untuk jawaban kelompok 3. Baik, kelompok lain boleh memberikan tanggapan atau pernyataan ataupun pertanyaan. Silakan, 1 orang. Ayo, kelompok mana? Oke, silakan dari kelompok 2 lagi. Saya Ignatius dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana cara penularan hepatitis? Bagaimana cara penularan hepatitis? Saya boleh langsung dijawab? Ya, terima kasih kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 dijawab. Saya Dr. Ignatius. Ada 2 cara penularan sama hepatitis, yaitu yang pertama adalah kontak dengan darah yang terinfeksi, dan kedua kontak dengan korban yang terinfeksi. Oke, itu karena menular sebaiknya mawas diri ya. Terima kasih kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 4 silakan 3 menit untuk memselesaikan peta konsep. Silakan. Ya. Yang pertama itu ada malnutrisi, disebabkan oleh kekurangan gizi. Jadi malnutrisi itu kekurangan gizi. Jadi kalau yang lebih banyak kekurangan gizi dengan kelompok. Nah, kalau kekurangan gizi bisa berupa kekurangan gizi secara protein, karbohidrat dan lainnya. Lalu ada karier gigi. Nah, karier gigi disebabkan oleh ekspresi bakteri yang terjadi di dalam gigi. Nah, itu biasanya gigi tampak berwarna kuning sampai berwarna hitaman. Selanjutnya ada Selostomia. yang disebabkan oleh radang otot dan diabetes. Dan selanjutnya ada sariolan. Sariolan disebabkan oleh kekurangan vitamin C dan mengonsumsi makanan panas atau dingin. Nah, sariolan ini juga terjadi
banyak makan sesuatu dari Tolong disimak ya. Iya, lanjut. dan tentunya ada makan parotitis yaitu disebabkan oleh virus parovirus dan ada Malabsorpsi. Iya. disebabkan oleh penerapan nutrisi yang buruk. Dan selanjutnya ada lupus atau ketak lambung. Lupus atau ketak lambung ini disebabkan oleh asam HCl yang dihasilkan lambung yang terlalu banyak sehingga melipis dinding lambung. Oke, terima kasih kelompok 4. Baik, kelompok yang lain boleh kasih tanggapan? Ada yang bertanya atau ngasih sanggahan? Silakan untuk kelompok 4. Ada? Oke, ada kelompok 1, silakan. Perkenalkan namanya. Saya Tono dari kelompok 1 yang bertanya, hal apakah yang dilakukan agar sistem pencernaan tetap sehat? Iya, apa yang dilakukan agar pencernaan kita itu tetap sehat? Ayo, kelompok 4. Oke, saya Rebecca izin menjawab. Nah, adapun supaya organ pencernaan makanan kita itu bagus, yang pertama kita harus rutin berolahraga, terus makan makanan yang kaya akan serat, terus hindari stres dan ngunyah makanan itu dengan baik. Untuk mengunyah makanan itu disarankan untuk 30 kali. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 semuanya. Ya, jangan selesainya jawaban dari Rebecca kelompok 4, tapi diskusi kita selesai. Bapak minta untuk aplikasi konsepnya dibagikan. Izin, Bapak kelompok. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana? Kelompok 1 mana? Baik, Din, terima kasih ya. Oke, nama-namanya saya gabungkan sama dengan ini. Kelompok 2 sudah. Ya, Bapak di sini akan melakukan penilaian. Namun sebelumnya kita lanjut lagi. Oke, siapa di sini yang bisa memberikan simpulan? Oke, Rebecca kembali ya. Jadi kesimpulan pada kali ini, gangguan pencernaan makanan itu terjadi gara-gara ada masalah pada suatu organ pencernaan. Nah, adapun contoh-contoh gangguan pencernaan makanan itu ada sariawan, lambung, diare, GERD atau dan sebagainya. Adapun ciri-ciri ketika kita terkena gangguan pencernaan makanan itu perut merasa tidak nyaman, terus adanya sendawa ketika saat makan ataupun setelah makan, lalu adanya aliran kembali makanan ke kerongkongan, terus mual ataupun pusing dan perut kembung. Adapun pencegahan agar gangguan pencernaan makanan ini tidak terjadi, yang pertama kita rutin berolahraga, terus hindari stres, terus memakan yang kaya serat. Dan rutin berolahraga serta menghindari stres. Ya, itu kesimpulan dari Rebecca. Berikan tepuk tangan untuk Rebecca dari kelompok 4. Satu lagi kelompok kita, ada yang memberikan kesimpulan lagi. Ayo Anastasia sebutkan sedikit kesimpulan terkait pertemuan hari ini. Nama penyakitnya ya. Kelainan pada sistem pencernaan, yang pertama itu akibat kekurangan gizi itu ada malnutrisi, musim lapar, terus untuk akibat infeksi pada mikroorganisme itu ada peritonitis, diare, disentri, gastritis, hepatitis dan KSI. Oke, terima kasih Anastasia untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Ya, kita sama-sama menyimpulkan bahwasanya gangguan pencernaan itu karena akibat satu, kekurangan nutrisi tertentu ya atau defisiensi oleh karena akibat infeksi mikroba. Begitu ya. Baik anak-anak, sekarang di kalian di WA-nya Bapak sudah kirim soal. Silakan dikerjakan untuk ujian ataupun kuis hari ini. Silakan.
Ya silakan kelompok 3 yang disiapkan kertasnya. Ya, ditutup buku yang lain, kita kuis 10 menit. Kelompok 4. Ya, silakan. Anda semua dapat ya? Ya, silakan dijawab 10 menit. Tora belum dapat kertas ujian. Oke. Ya, selain Tora, siapa lagi yang belum dapat? Oke, jawabannya belum. Oke, silakan carilah jawaban. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Jam 4 selesai, jam 5 dimulai. The 4th period is off. The 5th period starts.
sudah guys ya? Sudah ya? Waktu ujian kita selesai. Satu kelompok yang mengumpulkan hanya satu orang saja. Ya, hitungan kelima. Satu orang saja. 2, 3, 4. Satu orang saja dari kelompok masing-masing. Kelompok 3 sudah. 5. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah. 2 sudah. Namanya. Kelompok 4. Iya, kelompok 1. Nah, oke, terima kasih semuanya. Dan Bapak umumkan untuk pemenang atau kelompok terbaik diskusi hari ini kelompok apa? Kelompok kedua kelompok 3. Tugas kalian yang sudah Bapak sampaikan tadi di pengantar tujuan supaya mengadakan kunjungan lapangan terkait mendata penyakit yang terjadi yang didata oleh satu puskesmas atau klinik ataupun rumah sakit. Teknis kerjanya data semua penyakit yang di sana terkait pencernaan, lalu bahas setidaknya 5. Boleh langsung ditanyakan sama dokter atau pihak medisnya. Dan jika ada yang tidak paham atau kurang paham, nanti boleh dicek Bapak di chat ya, bagaimana tesisnya. Terima kasih hari ini untuk menutup kegiatan kita. Salam biologi. Biologi. Menyenangkan. Biologi. Mengasihkan. Biologi luar biasa. Ya. Sekarang semua berdiri dulu. Ambil posisi yang tegak. Ambil posisi yang enak. Untuk menembak turun. Ayo, silakan. Iya, posisi yang enak. Sudah? Ya, tadi sudah. Ototnya tegak ya. Sekarang kita siap-siap menembak burung. 10 burung. 2, 3, ya. 10 burung. Hinggap-hinggapan 10 burung. Hinggap-hinggapan tapi 4 burung. Ditembak pemburu. Do. Langsung sisa. 6 burung bergoyang. Hinggap-hinggapan